Equity analis dari Pandin Sekuritas. Ya, Mas Reddy mencermati dengan kondisi market seperti saat ini, sentimen yang dinantikan oleh bursa di Amerika Serikat sendiri sebenarnya sudah selesai ya, dengan statement dari Jerome Powell begitu yang memberikan satu ketenangan lagi nih kepada market. Nah, bagaimana dengan di dalam negeri? Apakah ada satu sentimen lagi nih yang sedang dinantikan oleh market sendiri? Ya, kalau kita lihat mungkin kalau dari dalam negeri kita lihat nanti di esok hari akan ada rilis data inflasi gitu ya, di mana mungkin ini yang masih akan menjadi dipantau oleh investor ke depan karena mengingat kita kan juga sudah melalui tekanan yang cukup berat ya, sepanjang Juli dan Agustus kemarin gitu karena kasus COVID-19, maka mungkin ini akan menjadi acuan melihat bagaimana aktivitas ekonomi sendiri di dalam negeri, terutama khususnya konsumsi dari masyarakat secara umum. Seperti itu. Jadi mungkin ini yang akan menjadi peranan penting juga untuk di pekan ini untuk di bursa kita. Dan kalau dari sisi global mungkin di pekan lalu memang Jackson Hole menjadi isu yang paling dominan ya kalau kita lihat. Cuman kalau kita lihat di minggu ini mungkin nanti rilis data dari ketenagakerjaan di US pada Jumat nanti itu juga akan menjadi salah satu perhatian juga gitu, karena kalau kita lihat dari arahan Jerome Powell pun juga sudah jelas ya bahwa untuk kebijakan suku bunga mereka akan mempertimbangkan data-data ekonomi lainnya termasuk data ketenagakerjaan ini gitu. Jadi kita lihat mungkin ini juga akan menjadi sinyal-sinyal awal bagaimana kebijakan moneter dari The Fed ke depannya, seperti itu. Baik, di dalam negeri sendiri kalau kita cermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini nampaknya dibuka di zona positif begitu ya. Kita tahu untuk opening market hari ini pemirsa 0,07% begitu dengan pergerakan yang tipis sekali. Anda melihat ini akan menjadi tahanan tidak untuk pergerakan indeks karena juga ya tidak bisa sekencang hari kemarin begitu. Betul sekali Mas. Ya, kalau kita lihat memang kenaikannya nggak bisa sebesar yang kemarin gitu, karena balik lagi memang kalau kita lihat memang hari ini ada potensi profit taking juga gitu. Makanya kalau ada penguatan pun kita memperkirakan mungkin penguatannya masih cenderung terbatas gitu ya, agak sulit untuk mencatatkan penguatan yang signifikan lagi karena kemarin penguatan signifikan biasanya sangat rawan sekali buat aksi profit taking seperti itu. Baik, kami sampaikan terlebih dahulu begitu untuk pergerakan beberapa indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Seperti kita ketahui, indeks harga saham gabungan hari ini mengalami kenaikan sekitar 0,06% di level 6.148,16. Adapun Jakarta Islamic Index hari ini naik juga 0,16% di level 543,93. Kemudian LQ45 pemirsa hari ini justru mengalami tekanan 0,15% di level 866,28. Dan memang nampaknya aksi profit taking sedikit sudah mulai terjadi begitu ya Mas Randy, kalau kita lihat bahkan indeks hari ini sudah melemah, sudah berada di zona merah begitu. Apakah ini juga menjadi satu perhatian tentunya bagi para investor untuk siap-siap melepas dari kepemilikan portofolio mereka, atau justru menjadi peluang nih untuk mereka yang ketinggalan masuk lagi untuk memilih saham-saham yang mungkin menarik juga untuk dikoleksi? Ya, kalau kita lihat mungkin kalau untuk mungkin yang lebih trader jangka pendek, kita lihat memang ini bisa menjadi momentum ya, terutama setelah penguatan kemarin. Mungkin ini bisa menjadi key points untuk take profit dulu nih gitu untuk saat ini gitu, untuk yang jangka pendek gitu. Namun untuk yang jangka panjang kita lihat ini juga bisa menjadi peluang buat kembali masuk ya, karena memang ada penurunan yang lumayan, harusnya kita ekspektasi. Jadi di sini ada diskon ya untuk beberapa saham yang mungkin masih menarik gitu sebenarnya dari sisi fundamental. Mungkin juga beberapa sentimen positif kayak misalkan saham-saham dari konstruksi juga, kemudian di bidang properti, poultry juga kita lihat masih banyak yang menarik gitu. Jadi ini yang mungkin bisa menjadi salah satu entry point juga bagi investor yang lebih time frame jangka panjang. Mas Randy juga sudah memberikan rekomendasi yang sudah disampaikan juga pada redaksi. Ada BSDE, mungkin selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, support resisten yang bisa dilihat begitu. Ada BSDE, Cepin, SMRA dan juga Java. Nah, ini lebih kepada untuk strategi jangka pendek hit and run atau bagaimana Mas? Lebih, kalau saya lebih merekomendasikan ini untuk jangka menengah juga ya gitu, mungkin nggak selalu jangka panjang, karena kita lihat buat dari properti pertama untuk BSD dan SMRA sentimen positifnya adalah kita lihat dari perkembangan marketing sales gitu ya selama pandemi COVID-19 ini, di mana marketing sales mencatatkan pertumbuhan yang solid gitu meskipun pandemi ini masih terus berlangsung gitu. Dan kita lihat juga demand buat properti untuk yang di luar Jakarta masih meningkat, itu yang menjadi katalis positif untuk properti. Untuk dari poultry kita lihat untuk Cepin dan Java saat ini pemerintah masih juga kita lihat aktif untuk melakukan culling program yang ini akan mensupport harga broiler, dan kita lihat juga margin perusahaan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan gitu ya dibandingkan dengan
periode sebelumnya. Jadi ini yang kita lihat juga akan positif sampai di akhir tahun mendatang. Baik, itu dia analisis yang menarik. Ada beberapa yang sudah direkomendasikan, BSDE, Cepin, SMRA, dan juga Java. Dan berikut ini akan kami sampaikan sedikit saja begitu saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan. Tadi ada Telkom, kemudian Antam, Tins, dan juga BHIT. Ini adalah saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers ya. Selengkapnya bisa Anda saksikan. Kemudian ada top losers. Hari ini apa saja yang sudah dilepas? Arto, Bank BRI, kemudian BBYB, dan juga PTDU. Itu dia yang membuat indeks hari ini berada di zona negatif dengan pelemahan yang hari ini kita lihat pergerakannya sekitar ya 0,27% di level 6.128,102. Baik, Mas Randy, terima kasih banyak ini atas waktu yang sudah diberikan begitu dan analisisnya serta rekomendasi saham yang diberikan untuk para pemirsa IDX Channel dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Randy.